Biografi Soichiro Honda dan nama besar Honda. Soichiro Honda terlahir sebagai putra pertama dari pasangan Gihii Honda dan Mika Honda pada 17 November 1906 di desa kecil bernama Komyo, sekarang Tenryu, Hamamatsu, Prefektur Shizuoka, Jepang. Ayahnya adalah seorang pandai besi yang juga memiliki bengkel reparasi sepeda, sementara ibunya sebagai penenun. Keluarga ini sesungguhnya adalah keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan, tak ada yang mewah dan spesial di sana. Honda kecil menghabiskan waktunya untuk membantu ayahnya di bengkel sepeda, dan juga mengerjakan hal lain seperti membelah kayu dan menempa besi. Bakat Honda kecil sudah terlihat saat umurnya masih sangat muda. Saat masih anak-anak, ia sering merengek pada sang kakek untuk diajak bersamanya ke tempat penggilingan padi. Namun bukan untuk membantu kakeknya, justru Honda kecil tertarik pada cara kerja mekanisme mesin penggilingan padi tersebut bekerja. Bahkan Honda kecil juga sering mengejar mobil yang sedang lewat dan mengayuh sepedanya sejauh 16 km ke lapangan pesawat terbang, semua itu hanya demi memuaskan rasa keingintahuannya di bidang mesin. Honda kecil tergolong bukan anak yang pandai, prestasi di sekolahnya pun tak bisa dibanggakan, apalagi pendidikan formal tinggi yang belum pernah ia cicipi. Namun berkat rasa keingintahuannya yang membara, Honda memutuskan untuk mulai mencoba untuk mencari pekerjaan di bidang mekanik pada usianya yang baru 15 tahun. Melihat keputusan tersebut, Gihii Honda, ayah Honda, mungkin telah menyadari bakat anaknya dan mulai mencarikannya pekerjaan di kota Tokyo. Akhirnya, Honda mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel bernama Arts Hokai. Disinilah kehidupan Honda di bidang otomotif mekanik dimulai. Sayangnya, bukan pekerjaan sebagai mekanik yang didapat, Honda muda justru mendapat pekerjaan sebagai cleaning service sekaligus merangkap sebagai pengasuh bayi anak dari sang empunya bengkel. Di sini kita bisa melihat awal kegigihan Honda. Meskipun dia hanya bekerja sebagai pengasuh bayi, Honda muda selalu memanfaatkan waktu saat bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa cara kerja suatu mesin mobil yang sedang direparasi. Bahkan Honda muda juga sampai mengumpulkan uang gajiannya untuk meminjam buku tentang otomotif di perpustakaan, hanya untuk memperdalam ilmu yang telah ia pelajari sendiri dari bengkel. Hari yang ditunggu Honda muda untuk unjuk gigi pun akhirnya datang. Suatu hari saat Honda sedang mengepel lantai, ia diminta oleh sang pemilik bengkel Arts Hokai untuk membantu pekerjaan bengkel, lantaran kondisi saat itu sedang super sibuk. Semuanya terpana saat Honda dengan mudahnya memperbaiki mesin mobil Ford Model T tahun 1908 yang kala itu sedang ngehits. Tak hanya teman teknisinya, bahkan sampai sang empunya bengkel pun takjub melihat kemampuan Honda mereparasi mesin. Hebatnya, hal tersebut dilakukan hanya dengan bermodal ilmu yang didapatkan dari buku pinjaman perpustakaan dan mencuri-curi waktu melihat mesin mobil saat bengkel tutup. Berkat kejadian tadi, akhirnya Honda muda dipercaya untuk menjadi teknisi di bengkel Arts Hokai. Ilmunya tentang dunia permesinan langsung berkembang pesat saat menjadi teknisi. Tak heran, hal yang menakjubkan pun kembali terlihat saat Honda mampu memperbaiki mesin mobil yang terlihat sudah tak mungkin untuk direparasi lagi. Pemilik bengkel Arts Hokai dibuatnya sampai terkagum-kagum melihat cara kerja dan pemikiran yang layaknya engineering profesional, padahal hanya dengan bermodal pendidikan formal dasar dan tanpa pendidikan formal tinggi. Di bengkel Arts Hokai, pria tua itu belajar sangat banyak dengan bekerja langsung dengan mesin sungguhan. Tutur Kiyoshi Kawashima, pimpinan Honda 1973-1983, pengganti Soichiro Honda. Atas dasar kegigihan dan kepintaran Honda, 6 tahun kemudian atau saat Honda baru genap berusia 22 tahun. Honda muda dipercaya untuk membuka bengkel cabang Arts Hokai di kota Hamamatsu, mantapnya lagi Soichiro Honda pun ditunjuk langsung sebagai kepala bengkelnya. Dari sinilah perjalanan Honda di industri otomotif dimulai. Singkat cerita,
Setelah Honda dipercaya menjadi kepala bengkel Arts Hokai di kota Hamamatsu, dalam 3 tahun bengkelnya menjelma jadi bengkel besar dan cukup diperhitungkan di Hamamatsu kala itu. Dari semula hanya mempunyai 1 orang karyawan, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, bengkel yang dipimpin Honda kini mempunyai 50 orang karyawan. Sebagai kepala bengkel Arts Hokai, Honda terkenal sebagai orang yang galak dan tak segan main tangan pada anak buahnya. Honda sampai menggunakan kunci pas untuk memukul anak buahnya yang bodoh dan lalai menjalankan tugas meski sudah dijelaskan berulang-ulang. Sampai-sampai ada juga yang melarikan diri, namun tak sedikit juga yang mampu belajar dan bertahan, dan akhirnya menjadi mekanik sangat handal. Bekerja dengan Soichiro Honda berarti ada 2 pilihan, pindah ke perusahaan lain atau belajar dengannya. Wikipedia. Pada tahun 1933, Honda berhasil mewujudkan mimpi untuk membuat mobil balap pertamanya. Namun, bukannya mendevelop mesin dari pabrikan terkenal, Soichiro Honda justru mengambil mesin milik pesawat terbang kala itu, Curtiss A1. Yang akhirnya juga diberikan pada mobil balap miliknya, yang kita kenal saat ini dengan Honda Curtiss. Di luar prediksi, ternyata Honda mampu menjuarai sebuah kejuaraan di Jepang, meskipun saat itu ia hanya sebagai navigator. Di tahun 1933, Honda juga menikah dengan Sachi, seorang wanita dari kalangan berpendidikan, yang akhirnya menjadi pembimbing Soichiro Honda untuk belajar segala macam hal tentang kehidupan, dan mampu membawa Honda menjadi orang yang lebih baik. 1 tahun setelahnya atau di tahun 1934, Honda mulai menapaki jejaknya di dunia industri otomotif. Ia sangat ingin membuat mesin mobilnya sendiri. Oleh karena itu, ia mulai mempelajari salah satu part mesin yang kala itu sangat sulit dan mahal untuk didapat, ring piston. Saking seriusnya belajar membuat ring piston, Honda sampai-sampai membuat workshopnya sendiri yang berada bersebelahan dengan bengkel Arts Hokai dan diberi nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. Namun, karena pendidikan formalnya tak menunjang keinginan Soichiro untuk membuat ring piston, hasilnya pun tak semulus yang diharapkan alias gagal total lantaran piston ring buatannya selalu patah atau menggores dinding blok silinder. Bahkan saat itu desain ring piston yang dibuat oleh Honda sempat ditolak oleh Toyota, yang hingga saat ini tercatat sebagai salah satu sejarah unik di dunia otomotif Jepang. Namun Honda tak pantang menyerah, meski saat itu ia sudah berusia 28 tahun, tapi ia memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi Hamamatsu hanya demi memuaskan hasratnya untuk membuat ring piston mobil buatannya sendiri. Hal ini Soichiro lakukan setelah mempelajari bahwa dibutuhkan material logam lain untuk membuat ring piston yang sempurna. Dan dari perguruan tinggi Hamamatsu inilah Honda belajar tentang seluk-beluk metalurgi mesin termasuk pencampuran silikon dalam pembuatan ring piston, yang nantinya akan berpengaruh terhadap superioritasnya Honda di bagian metalurgi dan dunia mesin. Akhirnya pada tahun 1937, Honda berhasil membuat ring piston yang sempurna untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1938, Honda berhasil mendirikan pabrik ring piston pertamanya yang diberi nama Tokai Seiki, sedangkan bengkel Arts Hokai yang sebelumnya ia pimpin diserahkan pada anak buahnya yang loyal dan berdedikasi tinggi. Pabrik ini terus berkembang, hingga akhirnya Soichiro Honda mampu menyuplai ring piston ke pabrikan mobil Toyota dan Nakajima Aircraft, yang saat itu memproduksi mesin pesawat terbang untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua. Namun nasib sial dialami Soichiro Honda. Pada tahun 1945 atau saat Jepang kalah oleh pasukan sekutu, pabrik ring pistonnya luluh lantak akibat penyerangan pasukan sekutu. Tapi, bukan Honda namanya bila berdiam diri saja, Honda memerintahkan karyawannya untuk mengumpulkan sisa kaleng bensol bekas yang menjadi bahan bakar utama pesawat saat itu. Berkat kegigihannya Honda berhasil kembali membangun pabriknya meski tak sebesar pabriknya dahulu. Naasnya, setelah pabrik kembali dibangun dan beroperasi, saat itu Jepang dilanda gempa bumi dahsyat hingga meratakan pabrik ring piston milik Soichiro Honda.
Sejak saat itu, Soichiro menjadi sering termenung dan bahkan tak mempunyai niat untuk membangun pabrik lagi lantaran kondisinya kini tak mempunyai apapun, hanya istri yang setia menemaninya. Kondisi ini membuat Honda akhirnya menjual pabrik pertamanya ke Toyota pada tahun 1947. Saat Honda termenung dan hanya mampu menyaksikan puing-puing besi yang berserakan tepat di bawah kakinya, Honda terdiam sambil memikirkan bagaimana caranya bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, terlebih saat itu Jepang dalam keadaan sulit akibat krisis BBM. Berbalik dari cerita sebelumnya, Soichiro Honda justru kini sedang dalam keadaan kemiskinan. Honda pun hanya bisa warawiri dengan sepedanya, namun sebuah ide sangat brilian kala itu hadir dari kepala Honda. Ya, di bawah kemiskinan dan kegagalannya silam, ia memikirkan untuk membuat sepeda dengan ditambah motor sehingga penggunanya tak perlu repot menggus dan tak harus seboros saat menggunakan mobil. Dan ternyata, dari kegagalan inilah awal cerita tentang dunia sepeda motor Honda yang saat ini dipakai oleh brosis penunggang Honda sekalian dimulai. Singkat cerita, setelah Honda mengalami kegagalan hebat bersama pabrik Tokai Seikinya, kini Honda justru berbalik menjadi seseorang yang berada dalam jerat kemiskinan. Saat ia harus bisa menafkahi keluarganya, dan hanya bisa warawiri dengan sepedanya, sebuah ide yang revolusioner pun muncul. Awalnya, ia hanya berpikir bagaimana bila menggabungkan mesin bekas sisa peperangan ke sepeda yang ditungganginya agar tak perlu repot-repot menggus. Namun tanpa disadari, ternyata banyak orang lain yang berminat untuk mencobanya dan mengaku ingin membelinya, meskipun saat itu harus digus seperti sepeda biasa dan mesin baru bisa nyala setelah 30 menit. Motor pertama buatan Soichiro Honda terkenal dengan nama tipe dan selanjutnya dikenal dengan nama Chimney, dibuat pada November 1947. Kalau dilihat-lihat sih bentuknya lebih mirip sepeda dibanding motor, output powernya sanggup mencapai 0,5 HP, horsepower. Motor ini mendulang sukses yang terbilang cukup besar, karena memang saat itu Honda belum mempunyai pabrik. Setelah tipe sukses, Soichiro Honda pun mulai memikirkan untuk membuat pabrik kembali dan menghapus ingatan kegagalan pahit di Tokai Seiki. Namun karena manajemen keuangan yang sangat buruk, Honda justru malah hampir bangkrut di balik kesuksesan produk A-tipenya. Honda memang jenius di bidang mesin dan pemahaman konsumen, tapi tidak saat berbicara masalah finansial. Namun, semuanya menjadi cerah saat Honda bertemu seorang ahli keuangan dan marketing Takeo Fujisawa, yang nantinya akan menjadi salah satu pembesar di pemasaran produk Honda baik di pasar domestik Jepang ataupun pasar global. Akhirnya pada 24 September 1948, Soichiro Honda mendirikan pabrik motor pertamanya yang diberi nama Honda Motor Company yang merupakan cikal bakal motor Honda yang dipakai brosis sekalian, dengan dibantu oleh Takeo Fujisawa, dan kembali merilis motor baru dengan label B-Type dan selanjutnya C-Type. Motor ini sejatinya merupakan pengembangan dari A-Type dengan mesin baru 90 cc. Setelah sukses dengan produk AB dan C-Typenya, Soichiro Honda akhirnya memperkenalkan Honda D-Type pada tahun 1949. Berbeda dengan tipe sebelumnya, D-Type ini sudah sepenuhnya berbentuk motor sungguhan, dengan berbekal mesin 2 tak 98 cc, yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 3 PS. Motor ini dulu sangat terkenal seantero Jepang, dan sangat legendaris dengan warna merah marunnya, yang juga sebagai motor modern pertama buatan pabrikan Honda. Motor ini dikenal luas dengan nama Honda Dream, yang turut mewakili mimpi Soichiro Honda untuk motor pertama buatannya sendiri. Aku tak dapat mengingatnya. Yang jelas dulu aku selalu berucap bahwa Honda akan menjadi pabrikan besar di dunia, yang juga adalah mimpi untuk kami semua. Pria tua itu, Soichiro Honda, pasti sangat senang dengan motor barunya, D-Type. Setelah semuanya yang telah ia lakukan, itulah motor sungguhan pertama buatannya sendiri, tutur Kiyoshi Kawashima, selaku Presiden Honda 1973-1983, sekaligus orang yang ikut serta di dalam development Honda D-Type. Ternyata Honda Dream, D-Type,
pun memiliki kekurangan di mata konsumen, yakni asap yang mengebul dan suara yang berisik lantaran masih mengusung mesin 2 tak. Tak ingin mengecewakan konsumen, Honda pun merefresh Honda Dream dan kembali mengeluarkan motor baru yang lebih canggih yakni Honda Type. Motor ini adalah salah satu motor paling keren dan wah di Jepang kala itu, mesinnya sudah mengusung 4 tak, OHV 149 cc, dan mampu berlari maksimal 80 km/h. Produksi motor ini mampu mencapai 130 unit per hari dan mengantarkan Honda ke dalam kesuksesan besar kala itu. Meskipun berada dalam kesuksesan besar, inovasi Honda tidaklah terhenti, justru malah inovasi Honda makin menggila dengan berbagai produk barunya yang sangat fenomenal dan memanjakan konsumen layaknya Honda F-Type, Honda Bentley, Honda C70 Twin, hingga motor tersukses sepanjang sejarah yaitu Honda Super Cube. Honda juga akhirnya sukses menembus pasar Amerika pada tahun 1959. Hanya butuh beberapa tahun, sebelum akhirnya strategi duet Honda Fukusawa mampu menaklukkan pasar roda 2 Amerika yang kala itu dikuasai pabrikan besar Harley-Davidson. Keberhasilan itu seakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi Soichiro Honda. Namun di balik itu semua, masih ada mimpi yang belum berhasil diwujudkan olehnya. Apakah itu? Yap, jawabannya adalah dunia balap internasional yang sama sekali belum tersentuh oleh Honda. Akhirnya pada tahun 1959, Honda mengikuti kejuaraan Isle of Man TT, IOMTT, 125cc yang saat itu merupakan salah satu seri dari kejuaraan World GP, MotoGP, bersama motor andalannya Honda RC141 dan RC142. Ini sekaligus menasbihkan bahwa Honda adalah pabrikan Jepang pertama yang ikut serta dalam kejuaraan balap roda 2 paling bergengsi di dunia, World GP. Meski hasilnya tak terlalu baik, tapi Honda mampu menyabet gelar Manufacturer Steam Award kala itu. Pada tahun 1960, Honda mendeklarasikan ikut kejuaraan World GP sepenuhnya di kelas 125 dan 250 cc. Tahun 1960 adalah tahun pembelajaran bagi Soichiro Honda, karena saat itu ia gagal total merebut juara dunia yang saat itu dikuasai MV Agusta. Namun, Honda tak pantang menyerah, ia kembali turun di ajang World GP 1961 dengan motor barunya RC143 dan RC162 yang bermesin 4 tak, menantang pabrikan lain yang unggul dengan mesin 2 taknya. Berkat inovasi gila yang dilakukan oleh Soichiro Honda, akhirnya ia berhasil merebut 2 gelar juara dunia sekaligus pada tahun 1961 di kelas 125 dan 250 cc. Sebuah kebanggaan besar bagi Soichiro Honda, sekaligus mimpi berikutnya yang menjadi kenyataan berkat kerja kerasnya selama ini. Tahun berikutnya, 1962, Honda mengikuti 3 kelas sekaligus yaitu 125, 250, dan 350 cc. Ajaibnya Honda kembali mendulang juara dunia di semua kelas yang ia ikuti di tahun 1962. Namun itu tak berlangsung lama. Pada tahun 1963 Honda mendapatkan perlawanan super berat dari pabrikan Eropa dan pabrikan Jepang lain yang mengikuti jejaknya di World GP layaknya MZ, MV Agusta, Suzuki dan Yamaha yang banyak mengandalkan mesin 2 tak. Otomatis Honda harus membuat motor 4 tak yang super gila untuk bisa mengalahkan kedikdayaan mesin 2 tak pada kubikasi mesin yang sama. Hingga pada tahun 1966 Soichiro Honda menciptakan Honda RC166 dan Honda RC149 yang hingga kini selalu dikenang sebagai mahakarya fantastis yang mampu mengalahkan eranya sendiri dan berhasil menyabet juara dunia kelas 125 dan 250 cc. Akhirnya Honda resmi mengundurkan diri di kejuaraan World GP pada tahun 1968 karena regulasi yang membatasi penggunaan jumlah silinder, yang juga turut mematikan inovasi Honda di ajang World GP kala itu.
Honda kembali ikut serta di ajang World GP pada tahun 1978-1979 bersama motor barunya yang tak kalah legendaris Honda NR500. Demi menjungkalkan kedikdayaan power 2 tak, Honda sampai membuat motor yang memakai oval piston V4. Sebuah teknologi mesin inovatif dan gila ala mesin V8 yang proses pembuatan dan materialnya masih menjadi misteri kala itu. Sayangnya, NR500 gagal mendulang hasil yang positif akibat terlalu kompleks dan sangat rumit, bahkan hingga di era modern ini. Akhirnya Honda mengalah dan mengikuti regulasi dengan menghadirkan Honda NS500. Motor 2 tak 500 cc bermesin V3 pada tahun 1982. Tak butuh waktu lama bagi Honda untuk merebut gelar juara dunia. Pada tahun 1983, Freddie Spencer yang menunggangi NS500 mampu menyabet gelar juara dunia. Berbagai motor fantastis dan juara dunia baru lainnya pun hadir setelah era Honda NS500 pun banyak layaknya Honda NSR 500, Honda RC211V, hingga yang saat ini dipakai oleh juara dunia termuda Marc Marquez bersama tim Factory Honda, Repsol Honda, Honda RC213V. Berkat keberhasilan di kancah balap ini, akhirnya Honda mampu dikenal oleh masyarakat seluruh penjuru dunia, dan akhirnya mampu menjadi salah satu pabrikan roda 2 terbesar di dunia. Soichiro Honda menyerahkan tampuk pimpinan Honda Motor ke tangan Kiyoshi Kawashima pada tahun 1973. Sementara itu Soichiro Honda menjabat sebagai direktur namun tetap memberikan keputusan penting bagi kemajuan pabrik Honda yang ia bangun sendiri. Selebihnya ia fokus ke berbagai yayasan Honda yang bertujuan untuk menciptakan engineer sekelas Soichiro Honda berikutnya. Akhirnya, pada tanggal 5 Agustus 1991, Soichiro Honda menghadap sang pencipta pada usia 84 tahun, setelah dirawat di RS Juntendo, Tokyo, akibat penyakit lever yang dideritanya. Seperti yang sering dilakukan pada masa kecilnya, Honda kembali mengejar mobil yang kini adalah ciptaannya sendiri. Namun bedanya, kini jalur mobil itu mengarah ke langit, yang sekaligus menandakan akhir dari kehidupan sang engineer berbakat, yang mampu mewujudkan semua mimpi yang selama ini dicita-citakannya dengan kerja keras, pantang menyerah, dan selalu berinovasi dalam kehidupan sehari-harinya, meski harus mengalami berbagai kegagalan dan kenyataan pahit semasa hidupnya.